Saya belajar lohan itu dari nol, yang buta sama sekali. Saya belajar otodidak semua. Sampai saya dimaki-maki orang, dikirim magic ke tempat saya karena ada orang iri. Itu proses itu, perjalanan itu kurang lebih 4 tahun saya jalanin untuk merintisnya itu. Tapi karena keinginan saya untuk belajar, di usaha saya yang lama sudah bangkrut, anak istri butuh makan, ya saya tetap butuh pemasukan. Ternyata ikan-ikan yang di arena itu jauh lebih bagus-bagus daripada ikan yang saya punya gitu. Nah, dari situlah saya mulai belajar lagi, belajar tentang poin ikan, belajar tentang kualitas ikan yang bagus bagaimana. Seharusnya ikan lohan itu bisa adaptasi dengan cuaca mainstream sekalipun. Karena ikan lohan ini menurut saya ikan yang pintar gitu. Tinggi saya jual itu pernah di angka 70 juta. Itulah rekor jualan saya, satu ekor ikan itu 70 juta. Prestasi yang dia dapat itu juara 1 udah 3 kali, plus 1 kali dia champion. Jujur memang kadang-kadang menyakitkan gitu loh. Tapi jika kita berbuat sesuatu hal yang jujur, saya rasa rezeki itu juga tidak akan putus gitu loh. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan saya adalah Karen Chandra atau biasa di dunia lohan disebut dengan Ko Aan, biasa dipanggil dengan Ko Aan. Saya adalah pemilik dari Karen Chandra Farm yang berdomisili di Cipondo, lebih tepatnya Tangerang, Simpruk Poris, Blok B1 nomor 15C. Itulah adalah alamat Karen Chandra Farm. Atau mau lebih gampang, lebih mudah lagi, cari di Google Map Karen Chandra Farm, pasti ada titiknya di situ. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang dunia lohan, izinkan saya perkenalkan latar belakang saya itu adalah sebagai pedagang Chinese food dulunya. Saya dari tahun 2010 sampai 2014 itu kurang lebih saya berdagang makanan dengan omset satu hari bisa 3-4 juta. Nah, seiring berjalannya waktu di masa dagang saya di makanan itu, saya mengalami masalah dan akhirnya usaha saya di makanan itu bangkrut. Saya depresi, akhirnya pelihara lohan lah di saat itu gitu loh. Pelihara lohan untuk refreshing sebenarnya awalnya, terus iseng-iseng saya posting di Facebook. Ternyata pada saat pertama kali saya posting di Facebook itu ditawar ikan saya itu. Dari situlah yang awalnya saya cuma pelihara iseng, saya berusaha pikirkan caranya supaya saya bisa dapat uang dari lohan ini gimana. Dengan modal 5 juta di awal dan akuarium saya 1, itu awalnya untuk hanya pelihara di rumah saja. Akhirnya saya mencoba untuk mempelajari lohan ini gitu loh. Di awal saya modal 5 juta itu saya coba berani-beranikan diri untuk belanja sama orang dengan uang yang ada gitu kan, sisa-sisa uang terakhir dari usaha saya yang lama gitu kan. Belanja sama orang, saya posting di Facebook, belanja lagi sama orang, posting lagi di Facebook.
Yang dari notabene cuma satu akuarium, akhirnya bertambah akuarium begitu banyak di tempat saya. Cara bertambahnya pun tidak mudah prosesnya. Punya keuntungan jual satu ikan, keuntungan supaya apa bisa dapat cuma satu akuarium, saya beli satu akuarium dulu. Dapat lagi satu akuarium lagi, saya beli lagi satu akuarium, dicicil. Akhirnya akuarium saya segini banyak lah. Sampai sekarang itu total akuarium saya ada 146. Jadi cicil dari beli rak dulu, raknya belum ada duit untuk beli akuarium, jualan lagi, dapat duit lagi, beli lagi satu akuarium, tambah buat ngisi rak yang kosong yang saya beli di awal gitu loh. Lah itulah sepintas cerita masa rintisnya saya. Cerita proses perjalanan saya di dunia lohan itu juga tidak mudah. Saya belajar lohan itu dari nol yang buta sama sekali. Saya belajar otodidak semua. Sampai saya dimaki-maki orang karena saya sering bertanya sama orang, ya kan. Sampai orangnya kesel karena saya tanyain terus gitu kan, dimaki lah, bego, tolol, segala macem. Itu caci maki udah saya terima, tapi saya tidak marah sama orang tersebut. Sampai yang dikirim magic ke tempat saya, ya kan, karena ada orang iri. Itu proses itu, perjalanan itu kurang lebih 4 tahun saya jalanin untuk merintisnya itu gitu loh. Jadi ya untuk teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana proses perkembangan saya di dunia lohan ini tidaklah mudah gitu loh. Untuk bedain SRD, Cencu, Kanva, SRM itu saya tidak paham awalnya. Tapi karena keinginan saya untuk belajar, di usaha saya yang lama sudah bangkrut, anak istri butuh makan, ya saya tetap butuh pemasukan. Nah, caranya untuk dapat uang itu dari dunia lohan ini gimana saya pikirkan terus gitu loh. Akhirnya saya niatkan dari hati saya mau fokus belajar di dunia lohan. Usaha saya yang lama saya tutup, saya tinggalkan, mulailah belajar di dunia lohan itu dengan uang yang secukupnya. Saya ada 5 juta yang tadi saya bilang itu gitu kan. Belajar, datang ke farmnya orang, ke toko ikan saya belajar ya kan, cara merawat lohan supaya tetap hidup itu bagaimana. Itu proses yang cukup panjang bagi saya gitu loh. Jadi dari mulai 2014 sampai 15 kurang lebih saya tuh belajar tentang lohan. Sampai di 2018 itu saya mulai memberanikan diri untuk terjun di dunia kontesnya. Saya ingin tahu lebih maju, saya pengen upgrade diri saya lebih maju gitu kan. Apa sih dunia kontesnya lohan itu, sampai seberapa besar sih mereka itu, saya pengen belajar sampai ke sana. Akhirnya saya datang ke kontes, ke arena, ternyata ikan-ikan yang di arena tuh jauh lebih bagus-bagus daripada ikan yang saya punya gitu. Nah dari situlah saya mulai belajar lagi, belajar tentang poin ikan, belajar tentang kualitas ikan yang bagus bagaimana, sampai akhirnya saya tuh bisa menjadi progresor sekarang ini gitu loh. Ya karena saya sering aktif di dunia kontes, dunia lohannya, sampailah orang mengenal saya itu sebagai progresor dan pemilik dari Karen Chandra Farm. Nah, sahabat Lentera 3, untuk pemilihan nama Karen Chandra Farm sendiri, sebenarnya Karen Chandra itu bukanlah nama saya pribadi. Jadi Karen Chandra itu adalah nama dari anak saya. Banyak orang tanya, kenapa sih kok Aan nggak pakai nama Aan Farm gitu kan. Pada saat saya memulai lohan di 2014 itu, anak saya masih berumur 4-5 tahun, lagi lucu-lucunya lah. Akhirnya saya pakai nama anak pertama saya Karen Chandra. Nah, untuk karena memang di dunia lohan, akhirnya ya Karen Chandra Farm, saya tambahin farm belakangnya gitu loh. Ya itulah kurang lebih penemuan dari Karen Chandra Farmnya sendiri. Kalau dari sekian banyak ikan hias yang lain, kenapa harus lohan? Ya karena dulu orang tua saya pernah pelihara lohan di tahun 2000 sampai 2003. Ya karena berdasar dari situlah saya jadi suka lohan juga gitu loh. Pertama, karena menurut saya ikan lohan itu unik. Jadi dia tidak ada habitat aslinya dari alam gitu kan. Satu, kedua,
ikan yang bisa kita ajak interaksi, kita ajak main dengan wayang-wayangnya seperti ini, ya kan? Menurut saya lucu gitu loh. Itulah yang pertama kali membuat saya itu kepingin pelihara lohan gitu loh. Ya mungkin ikan hias lain juga banyak gitu ya, tapi lebih spesifik saya lebih senang lohan gitu loh. Nah, saya terus ke toko ikan, saya beli lohan gitu kan. Pertama saya mau beli arwana sebenarnya, tanpa mendeskripsikan ikan arwana ya. Pertama saya mau pelihara arwana, saya pengen coba, pengen pelihara ikan lah pada intinya. Saya datang ke toko ikan, saya mau beli ikan. Lalu saya ditanyalah sama toko ikan tersebut, pelihara ikan karena senang atau karena ingin mencari uang gitu loh. Ya saya bilang aja terus terang, karena memang niat awalnya untuk pelihara, tapi kan setelah dikasih pertanyaan seperti itu ya saya jawab, ya kalau ikan bisa menghasilkan uang kenapa tidak sekalian kan gitu kan, saya bilang. Akhirnya dia bilang sama saya, kalau memang kamu mau mendapatkan uang dari ikan, jangan pelihara arwana katanya. Loh kenapa, saya tanyakan. Ya karena arwana itu sangat mahal, dia bilang. Lah bukannya bagus kalau mahal, saya bilang gitu kan. Betul, tapi untuk daya beli di Indonesia, seberapa banyak orang untuk ikan yang mahal, dia bilang itu. Tapi dia balik lagi, kenapa nggak coba pelihara lohan, dia bilang gitu kan. Saya tanya, kenapa harus lohan, saya bilang gitu. Padahal niat awal saya memang mau pelihara lohan gitu. Tapi saya mempertanyakan itu, gitu. Kenapa harus lohan. Dia bilang, kalau lohan itu dari kelas menengah ke bawah sampai ke kelas menengah ke atas itu bisa menghasilkan uang dari situ, dia bilang gitu kan. Karena saya sudah jual banyak sekali untuk ikan lohan ini, dia bilang gitu loh. Nah saya mulai berpikir, di usaha saya yang udah mulai bangkrut, ya kan. Terus ada peluang bisnis di sini saya lihat gitu kan. Ya cobalah saya berkecimpung di dunia lohan ini, saya pelajarin semua gitu loh. Yang pentingnya saya punya niatan satu, yang dalam hati saya berpikir, saya mau mencari uang untuk anak istri saya gitu loh. Untuk ikan-ikan yang saya rawat itu di sini tuh kebanyakan ada kanva, cencu, GB, klasik salah satunya. Hampir semua jenis ikan lohan ada di tempat saya ini. Tapi sebagian dari yang saya rawat ini hanyalah ikan kos-kosan. Jadi saya di sini menerima ikan orang yang untuk dirawat di tempat saya di saat orang itu tidak punya waktu untuk merawat ikannya mereka sendiri. Mereka bisa menitipkan ikan mereka dirawat di tempat saya gitu loh. Ya kita sebutnya di sini sebagai kos-kosan gitu loh, kos-kosan ikan gitu kan. Nah saya progres ikan mereka sampai bisa untuk kontes gitu loh. Jadi ya itulah pekerjaan saya kurang lebih untuk ikan-ikan yang ada di tempat saya ini. Ya kalau untuk suka duka sendiri di dunia lohan, ya mungkin banyak lah ya. Ya sukanya ya pasti karena jualan kita dapat untung tuh ya kan. Ikan kita yang kita rawat bisa sampai juara, champion, apalagi di kontes. Nah itu sukanya kita lah. Bertambah teman, tambah komunitas, itu sukanya kita. Tapi ya dukanya kalau kita pelihara ikan ya pada umumnya apa? Penyakit, cuaca yang bikin ikan selalu sakit gitu kan. Perubahan cuaca itu dari panas ke hujan, dingin, itu kan sering banget ikan ini rentan dengan sakit. Tapi bukan berarti ikan lohan ini tidak tahan banting. Ikan lohan tetap masih bisa sakit walaupun dia tahan banting dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Bagaimana cara kita menanganinya ya? Kita perlu namanya heater, alat-alat lah, alat-alat, obat ya kan. Di saat sakit ya kita mesti kasih heater, obat. Yang pada umumnya sakit di perubahan cuaca itu penyakitnya adalah white spot, velvet gitu loh. Itu yang sangat pengaruh di perubahan cuaca kalau kita pelihara ikan gitu loh. Nah, kalau untuk cara merawat atau pakan yang harus kita berikan untuk ikan lohan itu, kalau saya di sini cuman pelet, cacing beku, sama udang. Saya ada dua metode. Dua metode itu dalam arti apa? Ada ikan saya sendiri yang untuk jualan dan ada ikan orang yang untuk bermain kontes yang dikoskan di tempat saya. Jadi kalau ikan saya sendiri yang untuk jualan, otomatis saya harus jaga supaya ikannya jangan cepat besar. Berarti pola makan yang kita kasihkan juga tidak banyak gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak makan tempat. Kecuali kalau ikan yang
buat kontes. Jadi kalau untuk jualan itu paling saya kasih 1 hari itu 2 kali makan. Nah kalau ikan yang untuk kontes, yang kita groom untuk bermain di arena kontes, biasanya saya pola makannya itu 1 hari itu durasinya kurang lebih ada 4-5 kali. Jadi pagi saya bangun tidur selalu saya kasih cacing beku dulu. Kenapa? Karena menurut saya pagi-pagi ya seperti manusia lah, kita baru bangun tidur perut masih kosong, kalau kita kasih yang keras-keras kan takutnya kan pencernaan di ikannya kan ada sakit apa gitu lah ya. Berarti saya kasih cacing beku jadinya gitu loh. Karena menurut saya cacing beku itu adalah makanan yang paling lembut untuk ikan gitu loh. Nah untuk siang sampai ke malamnya baru saya biasanya dur pelet. Itu jeda waktu yang kita kasih itu kurang lebih 2-3 jam kita kasih lagi, 2-3 jam kita kasih lagi. Saran saya kalau untuk kasih makan ikan itu jangan sampai di-push sampai kenyang sekali ikannya. Boleh kasih makan sering tapi jangan kasih makan banyak. Jadi durasi seringnya dikasih tambahin, porsi makannya kita kurangin. Itu jauh lebih bagus untuk pencernaan ikan. Jadi cara pencernaan dia mengolah makanannya, gizinya semua bisa terserap di ikan menurut saya. Nah malam pada saat udah mau tidur biasanya saya kasih udang. Kenapa kok udangnya malam? Ya karena kalau malam itu kan kita tidur, jadi jeda waktunya itu kan sangat panjang, si perut ikannya ini kosong. Nah menurut saya karena udang itu seratnya serat padat, pencernaan dia mengolah makanannya itu juga jadi lebih lambat gitu loh. Nah jeda waktu itulah dia mengolah makanan itu gitu. Kalau untuk filtrasi sendiri sebenarnya nggak terlalu ribet kalau untuk lohan ya. Kayak saya begini kan, saya ada media filter itu yang saya taruh di dalam botol itu ya. Itu ada boleh, tidak ada juga tak apa gitu loh. Karena yang mesti dijaga itu airnya. Kalau untuk ikan lohan sendiri ya, memang ikan lohan ini ikan yang tahan banting, bukan ikan yang manja gitu kan. Ada sebagian orang yang cuma pakai kapas filter aja. Nah ada yang sebagian orang yang pakai media tambahannya gitu loh. Boleh pakai media filter juga nggak masalah, jauh lebih bagus kan. Akhirnya kan bakteri baiknya bisa hidup di situ kan. Untuk menjaga kualitas air itu kan bakteri baik itu sangat dibutuhkan untuk menyerang bakteri jahat yang ada di dalam akuarium. Nah, untuk mengurai amoniak segala macam, nah itu media itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi kalau bagi orang yang sering nguras, durasi kurasnya dia per 3 hari atau per minggu, saya rasa media itu juga jadi penting nggak penting sebenarnya. Kapas saya sudah cukup gitu loh. Nah kalau pertanyaannya, kok ikan lohan itu butuh heater nggak ya? Sebenarnya ikan lohan itu bukan ikan yang manja, jadi nggak perlu heater sebenarnya. Kayak saya ini, akuarium saya semua di outdoor. Cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin gitu ya. Terus bisa bertahan nggak ikan lohannya? Seharusnya ikan lohan itu bisa adaptasi dengan cuaca mainstream sekalipun. Karena ikan lohan ini menurut saya ikan yang pintar gitu. Bisa adaptasi dengan keadaan air dia dingin atau panas suhunya gitu kan. Nah satu, kedua, tapi heater dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan di saat ikan sakit. Jadi kenapa di saat ikan tidak sakit kita nggak kasih heater? Supaya pada saat ikan sakit nggak kebal gitu loh maksudnya. Kalau misalnya kita udah sehari-harinya kita pakai heater nih, pada saat kita ikan sakit nanti kita kasih heater udah nggak mempan lagi jadinya gitu loh. Nah itu dibutuhkan, jadi heater tetap standby aja, tapi tidak perlu dicolok gitu loh. Terus kalau misalnya pada saat adaptasinya ikan, itu pasti nanti ada fase di mana kita mengalami ikan itu sakit, karena berusaha beradaptasi kan. Sama hal kayak kita manusia nih, pindah ke daerah tertentu dengan cuaca yang dingin ekstrim, kan kita pasti bisa demam, bisa flu, bisa apa yang selama imun kita beradaptasi di cuaca tersebut, nah ikan ini pun sama seperti itu gitu loh. Jadi dia akan adaptasi, kalau fisik ikannya kuat, dia akan terus bertahan. Tapi kalau fisik ikannya lemah, mungkin dia akan alami sakit. Nah sakit itulah kita sembuhkan dulu. Di saat dia sudah sembuh dari sakit itu, baru nanti dia kekebalan tubuhnya jauh lebih kuat lagi gitu loh. Untuk cuaca-cuaca mainstream sekalian gitu loh. Apa saja yang diperlukan untuk pelihara lohan? Yang paling pasti ya akuarium lah ya, wadah. Kedua air. Nah air seperti apa kok yang cocok untuk lohan ini gitu kan? Kalau saya lebih cenderung cek pH. Misalnya contoh teman-teman mau pindah rumah, di rumah lamanya teman-teman ada yang pelihara lohan, ceklah di rumah barunya itu airnya itu pH berapa. Karena paling penting itu di pH bagi saya ya untuk memelihara lohan. pH yang bagus itu di pH berapa ya kok? Antara di sekitar 7 sampai 7,5.
Tapi kalau pH-nya terlalu rendah, misalnya ketemu di 6,5, itu pun bisa. Nah, paling tinggi misalnya dapat wilayah yang air tanahnya pH-nya terlalu tinggi di angka 8. Bisa nggak kok? Bisa, masih bisa. Tapi paling topnya itu di range 7 sampai 7,5. Toleransinya dari 6,5 sampai 8. Itu toleransi pH-nya untuk pelihara lohan. Nah, terus pertanyaannya, bisa nggak kok air pump untuk pelihara lohan atau air tanah untuk pelihara lohan? Air pump atau air tanah pun semua bisa. Air pump itu biasa kendalanya cuma di kaporit. Tapi kalau untuk pH, mereka udah punya standarisasi biasanya kalau di air pump. Standarnya di air pump itu biasanya 7 sampai 7,5, itu standar pH-nya di air pump. Nah, kalau untuk air tanah sendiri itu tergantung wilayah masing-masing. Ada yang pH-nya rendah di wilayahnya mereka, ada yang wilayahnya mereka tuh airnya tuh pH-nya tinggi sekali. Nah, itu makanya butuh namanya tes pH gitu loh. Di saat kalian mau pelihara ikan di wilayah kalian masing-masing gitu loh. Untuk market lohan yang saya pegang sekarang ini, penjualan saya itu yang paling utama itu ya lokal ya. Itu udah pasti kalau di lokal sendiri. Kedua, saya ada pegang juga beberapa market di luar negeri. Contoh misalnya Malaysia, Singapura, sampai ke Cina. Nah, untuk harga ikan yang paling tinggi saya jual itu pernah di angka 70 juta. Itulah rekor jualan saya, satu ekor ikan itu 70 juta. Ya, tapi itu lewat makelar lah ya, bukan saya pribadi ketemu langsung pembeli gitu kan. Nah, ada yang satu cerita, menurut saya cerita kebanggaan saya ya. Saya pernah beli ikan 250.000, saya rawat. Akhirnya saya turunin di arena kontes itu ikan. Tiba-tiba di arena ditanya sama orang, ikan itu mau dijual nggak? Karena saya belum ada niatan jual, saya buka harga asal-asalan. Saya bilang aja 15 juta kalau memang mau jual gitu kan. Ternyata orang itu serius mau beli. Kenapa saya bisa tahu dia serius mau beli? Karena dia tawar, dia nego gitu loh. Dia bilang, kalau 10 juta boleh nggak? Langsung dalam hati saya, yo, saya beli ikan 250.000. Terus ditawar 10 juta, kenapa saya nggak jual gitu kan? Cuman saya masih sayang dengan ikan ini. Akhirnya saya bilang sama dia, saya sebenarnya masih sayang sama ikan ini. Kalau memangnya Om minat, paling saya kasih net itu di 12 juta. Itu kalau mau ambil syukur, nggak mau ambil nggak apa-apa. Karena saya tidak punya niatan mau jual gitu loh. Akhirnya dia langsung, oke, saya ambil gitu loh. Saya juga kaget gitu loh. 12 juta dengan ikan ukuran 14 cm, 15 cm ya, di saat itu di kelasnya aja deh, ikan itu masih kecil sekali gitu loh. Kelasnya dia sendiri gitu kan, karena waktu itu kelasnya di kelas Cencuce, yang lawan saingnya itu semua masih 16 cm lawannya gitu loh. Nah, saya punya ikan masih 14 cm, ternyata ditawar dengan angka yang fantastik. Akhirnya saya kasih lah ke dia gitu loh. Itu saya pelihara dari kecil, rawat sampai dia juara 1, akhirnya bisa champion juga di arena itu ikan gitu loh. Ya, itulah satu kebanggaan yang bisa saya ceritakan. Makanya untuk teman-teman yang pelihara lohan, lebih baik peliharalah dengan serius, karena ini makhluk hidup gitu loh, harus dirawat dengan benar, dengan serius gitu loh menurut saya. Nanti untuk masalah bisa menghasilkan materi atau tidak, itu adalah bonus sebenarnya. Itu akan mengikuti kalau kita sudah punya niatan yang bagus, punya niatan mau ngerawat ikan ini dengan benar gitu kan. Hasil itu nanti akan mengikuti semua menurut saya ya teman-teman. Ikan yang pernah menang kompetisi dan paling berkesan ada 1 ekor. Jadi ikan ini saya beli dari Thailand. Saya berusaha tawarin ke teman-teman saya, ya pembeli-pembeli saya lah, pelanggan-pelanggan saya tawarin. Tidak ada yang mau. Karena ikan ini pada saat masuk dari Thailand memang jelek sekali. Cuman karena saya biasa ngeliat ikan, ngebayangin masa depannya ikan, bukan keadaan ikan saat itu. Jadi saya punya prediksi ikan ini akan bagus masa depannya gitu. Saya tawarin ke teman-teman pembeli-pembeli saya, ternyata tidak ada yang mau. Ikan sudah saya beli dari Thailand, akhirnya saya rawat sendiri itu ikan. Saya beli dari ukuran 6 sampai 7 cm. Terus saya rawat sampai 12 cm, tiba-tiba ada pelanggan saya, pada saat saya posting di Facebook, ada pelanggan saya tanya. Itu teman dekat juga sama saya tanya, akhirnya jual sama teman saya itu. Tapi dia bilang, saya beli, cuman saya tidak mau rawat sendiri.
Rawat di tempatnya saya nih di Karen Chandra Farm, masuk di kosan saya gitu kan. Kamu rawatin aja kok katanya gitu kan. Akhirnya saya rawat itu ikan. Rawat sampai ukuran dia 20 sentian. Pertama kali dia kontes itu dapat juara 4 itu ikan. Nah, seiring berjalannya waktu kita groom kekurangannya kita benahin lagi dari ikan itu. Akhirnya pada saat dia size ukurannya udah besar di A, prestasi yang dia dapat itu juara 1 udah 3 kali, plus 1 kali dia champion itu ikan. Nah, itulah ikan yang saya senang dari awal, yang awalnya saya tawarin orang-orang pada tolak, pada nggak suka. Tapi karena saya yakin ikan ini masa depannya bagus, akhirnya saya rawat dengan benar, dengan niat, malah menghasilkan prestasi-prestasi yang lumayan gitu. Nah, kalau untuk ikan kontes, poin-poin yang dituju sama juri itu biasanya seperti apa? Kalau teman-teman mau tahu, tungguin video. Di akhir video saya akan kasih tahu poin-poin dasar apa yang dituju sama juri. Kalau harapan untuk Lohan sendiri, saya berharap ya banyak bertambah lah ya pemain-pemain Lohan lagi, biar Lohan ini mendunia. Lohan ini bisa menghasilkan untuk peluang usaha buat banyak orang gitu kan, itu harapan saya gitu kan. Contoh yang bisa kita kutip itu kan biasanya dari Thailand ya, kita impor dari Thailand. Harapan saya maunya pemain di Indonesia bisa ekspor semua ke mancanegara, sampai mancanegara banyak sekali pemain Lohan, itu harapan saya. Makanya saya kepingin teman-teman jagalah komunitas Lohan kita ini. Jangan sering bohongin buyer, jangan sering kasih edukasi yang salah ke buyer-buyer gitu ya, ke pembeli-pembeli kalian, pelanggan-pelanggan kalian. Karena apa? Karena nanti kalian yang menikmati hasilnya di saat kalian jujur gitu loh. Ingat, jujur memang kadang-kadang menyakitkan gitu loh. Tapi jika kita berbuat sesuatu hal yang jujur, saya rasa rezeki itu juga tidak akan putus gitu loh. Karena itu saya alami sendiri. Saya selalu mengalir apa adanya jadi orang. Berjualan dengan apa adanya aja saya jualan. Kualitas ikan bagus ya kita bilang bagus. Ikan jelek ya kita bilang ikan jelek. Terkadang-kadang orang yang pedas omongannya, malah itu yang hatinya sebenarnya yang baik menurut saya. Kalau orang yang sering berkata-kata manis, itu yang patut dicurigai sebenarnya. Jadi untuk pembeli Lohan pun, untuk pemain-pemain baru yang di dunia Lohan pun, jika ingin tahu seller itu jujur atau tidak jujur, bisa dicek semua latar belakang si seller tersebut. Lihat aja si seller itu udah pernah pegang berapa piala dia orang. Itu contoh yang paling bisa kita lihat gitu loh. Itu pembuktiannya. Karena ikan bagus atau tidak bagus, pembuktiannya selalu di arena. Bisa prestasi atau tidak ikan itu gitu loh. Kedua, jangan percaya yang seller yang suka iming-iming, oh ini bakalan bisa kontes, oh ini ikan ini kamu beli bisa jenong, bisa. Jangan. Belajar dari diri sendiri. Matanya coba dibenahin untuk pelajarin. Oh misalnya contoh mau beli ikan bahan misalnya, pelajarin ikan ini ke depannya bisa jenong atau enggak, itu pelajarin dari caranya supaya ikan ini bisa jenong bagaimana, itu pelajarin aja. Jadi jangan termakan dengan buayan-buayan seller-seller yang culas. Itu pesan dari saya untuk pembeli-pembeli atau pemain-pemain baru yang di dunia Lohan. Nah, paling seperti itu yang harapan saya untuk teman-teman seller-seller. Janganlah suka bohongin orang, jagalah komunitas ini karena dapur makan kalian semua dari situ. Nah, untuk pembeli-pembeli Lohan, belajarlah untuk lebih kritis, cek latar belakang si seller. Bener nggak dia orangnya berkualitas jualannya gitu loh. Kejujurannya dipertanyakan. Ya paling itu aja yang bisa saya kasih pesan ke teman-teman semua. Nah, untuk sahabat Lentera 3 yang seperti saya tadi janjikan ya kan, untuk pemilihan ikan kontes, poin dasar yang paling penting itu apa sih? Contoh seperti ikan ini nih, ini kan ikan free marking ya, jadi dia masuknya ke kelas free marking. Lihat dari kepalanya, dudukan kepalanya ya kan, lebar atau tidak, mutiaranya rapat atau tidak, bodinya bagus atau tidak gitu loh, kotak simetris apa daun simetris itu perlu dipahamin.
Ikan ini belum pernah prestasi, tapi ikan ini berpeluang untuk bisa prestasi. Nah, poin dasar yang perlu kita ketahui adalah marking. Untuk ikan yang kelas marking, jika ikan itu tidak ada marking, ya kita mainkan kelas free marking ikannya. Terus kedua itu adalah kepala. Kepala itu dalam bentuk yang kepala seperti apa, ukuran kepalanya seberapa besar gitu kan. Terus ketiga itu ada mutiara. Mutiara itu ada terbagi lagi 3 kategori, ada shining, coolness, sama kategori mutiara. Terus keempat itu ada warna, komposisi warnanya, kecerahan warnanya, itu perlu diperhatikan juga. Nah, kelima adalah ekor vintailnya itu close atau tidak. Nah, itu perlu diperhatikan juga gitu loh. Seperti ini ekor vintailnya kan lebar nih, bisa kita bikin close lah. Kalau di lohan itu biasanya ada salon-salon biasanya tuh. Nah, mutiara juga fullness, kepalanya dudukannya juga enak gitu kan. Jadi ya seperti inilah kurang lebih ikan-ikan yang berkualitas, mutiara full, warnanya dapet, ya kan, ekor close. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau memang mau cari ikan kualitas, carilah 6 poin dasar itu dulu. Penuhin dulu 6 poin dasar dari body, mutiara, warna, kepala, ekor vintail, dan marking. Itu salah satu poin cara kita memilih ikan untuk bermain di dunia kontesnya gitu loh. Oke teman-teman sahabat Lentera 3, dari sekian panjang kali lebar cerita saya tentang dunia lohani, saya rasa cukup dari saya ya kan. Jangan lupa subscribe sahabat Lentera 3, dan untuk teman-teman yang ingin kos-kosin ikannya ke tempat saya, atau mau tanya-tanya ikannya ke tempat saya, mau beli ikan dari tempat saya, bisa cari saya ada di map Karen Chandra Farm, atau alamat lengkapnya Simpruk Poris, Blok B1 nomor 15C, Poris Jaya, Tangerang, Cipondo. Nah, untuk nomor WA saya 087887152717. Oke, sekian dan terima kasih untuk teman-teman sahabat Lentera 3. Tolong bantu subscribe sahabat Lentera 3 dan like dan komen. Terima kasih.